selanjutnya. Tes. Talita Hasna Salsabila Herlambang menyusun tema tentang psikologi dan kesehatan dengan judul karya tulis Dampak Pubertas Terhadap Siswa-siswi kelas 4, 5, dan 6 SD Islam Tugasku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Novi, Pak Imron, dan juga Pak Agus, masih pada semangat semua kan? Iya. Hari ini nama saya Talita Hasna Salsabila Herlambang. Saya dari kelas 6A. Hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Dampak Pubertas Terhadap Psikologis Siswa-siswi kelas 4-6 SD Islam Tugasku. Latar belakang saya mengambil judul ini karena masa pubertas adalah masa pertumbuhan dan masa perkembangan yang mempengaruhi perubahan fisik, psikis, dan juga perilaku anak. Masa pubertas ini sering terjadi pada pra-remaja. Salah satu gejalanya seperti suasana hati yang ekstrim, dan juga hal ini sulit dipahami oleh orang tua. Jika masa pubertas ditangani dengan baik, maka semakin banyak pengaruh besar bagi pra-remaja untuk mendapatkan hubungan yang lebih baik bersama orang tua. Rumusan masalah. Apa sih yang dimaksud dengan pubertas? Lalu perubahan apa yang saat pubertas? Apa dampak pubertas terhadap psikologi siswa-siswi kelas 4-6 SD Islam Tugasku? Seberapa besar sih pengaruh pubertas? Dan yang kelima, bagaimana mengatasi dampak psikis itu? Dan yang terakhir, berapa lama perubahan psikis itu terjadi? Dari situ saya batasi beberapa masalah yang terkait dengan dampak pubertas terhadap psikologis siswa-siswi kelas 4-6 SD Islam Tugasku. Tujuan penelitian saya untuk mendapatkan apa sih dampak psikologisnya dan juga bagaimana cara mengatasinya. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan yaitu studi literatur, yaitu dengan kajian pustaka, membaca, dan juga mencatat, serta melakukan survei melalui Google Form. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang terkait pubertas. Menurut Cicik Novita, Dr. Mukhlisin Riyadi, dan juga Dr. Siene Agustin, pubertas adalah masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, dengan ditandai munculnya tanda seksual, kemampuan bereproduksi, dan juga perubahan hormonal, serta perubahan fisik, psikologis, dan juga sosial. Pubertas ini juga bisa disebut masa akil balik. Sedangkan untuk teori psikologinya, menurut Dr. Rizal Fadli dan juga Dr. Reni Utari. Menurut definisi di atas, psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku dan juga tindakan tersebut. Untuk diagram hasil penelitiannya, saya ambil dari 125 responden. Yang dirasakan saat pertama kali pubertas untuk psikisnya, mayoritas menjawab merasa khawatir, cemas, dan juga insecure. Untuk gejala yang dirasakan saat pertama kali pubertas, mayoritas menjawab mudah marah, dan yang paling sedikit menjawab
mendapatkan rasa takut. Untuk gejala sekunder dan primernya, gejala yang dirasakan saat pertama kali pubertas adalah menstruasi dan juga perubahan pada bagian dada. Sedangkan yang paling sedikit menjawab merasakan jerawat. Untuk responden laki-laki, mayoritas menjawab perubahan pada bagian suara atau suaranya menjadi lebih berat. Untuk diagram yang terakhir, mayoritas menjawab hal-hal yang dialami tidak membuat kesulitan konsentrasi saat belajar. Berarti konsentrasi ya belajarnya. Dan sisanya menjawab sulit konsentrasi saat belajar. Langsung bisa disimpulkan, pubertas adalah perubahan atau masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, psikologis, dan juga sosial. Dampak psikologisnya, perubahan suasana hati alias super sensitif, merasa cemas, canggung, dan juga bingung akibat perubahan yang sangat pesat pada tubuhnya. Tetapi perubahan itu hanya terjadi sementara karena hanya terjadi di awal pubertas. Untuk responden perempuan kelas 4-6 SD Islam Tugasku paling banyak merasakan perubahan pada menstruasi dan juga perubahan pada bagian dada. Sedangkan untuk yang laki-laki merasakan perubahan pada bagian suara. 58,7% siswa tidak merasa hal-hal tersebut mengganggu konsentrasi saat belajar. Sedangkan sisanya merasa hal itu membuat sulit konsentrasi saat belajar. Setelah itu bisa saya kasih saran bagi pembaca dan pra-remaja. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait pengertian pubertas, gejala pubertas, tahapan pubertas, dan juga dampak psikologisnya. Dan bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian serupa yang lebih lanjut dan juga mengambil wilayah yang lebih luas dan juga lebih luas serta responden yang lebih banyak. Terima kasih penguji sudah meluangkan waktunya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Salsabila penutup nih, keren banget ya. Pubertas. Jadi psikolog kamu ya nantinya? Pernah kepikiran jadi pernah psikolog. Kepikiran. Sekarang berubah lagi ya. Ya mudah-mudahan nanti dengan semangat terus belajar kamu menemukan jati dirimu, akan kemana kamu yang akan kamu tuju nantinya ya. Mudah-mudahan ya semuanya positif untuk dirimu. Anak-anak sekalian, jadi Bagus ingin sampaikan terima kasih banyak ya kepada kalian bahwa sesungguhnya namanya belajar itu adalah sebagaimana yang kamu selesaikan dalam penelitian ini. Jadi belajar itu adalah satu, ada pertanyaan di dalam pikiran kita. Pikiran kita mempertanyakan apa yang terjadi di lingkungan sosial atau apa yang kalian hadapi kan. Nah setelah ada pikiran, ada masalah, kalian coba kumpulkan itu informasi yang berkenaan dengan masalah-masalah tersebut. Dikumpulin semua informasinya. Dari mana informasi itu kita dapat? Dari sebelah, dari teman, dari informasi yang kita baca di internet atau dari buku, dari perpustakaan, semua kita kumpulkan. Nanti dari informasi yang semua ada, kita kelompokkan mana yang sesuai dengan apa yang menjadi jawaban kita yang kalian tadi permasalahkan, mana yang tidak sesuai dalam pengelompokan itu.
Lalu kemudian setelah dikelompokkan, maka informasi tadi disimpulkan, digeneralisasi. Oh, yang ini yang pas, yang ini enggak pas. Yang pas itu kamu nilai, kamu teliti lagi. Kenapa ini? Oh, berarti kesimpulannya adalah seperti ini. Jadi proses belajar adalah proses bertanya. Maka anak-anak sekalian, kalau kamu tidak pernah membaca seperti tadi Putri sampaikan, maka tidak akan pernah membaca itu dalam arti membaca buku, mata kita membaca buku begini, bisa juga membaca situasi, bisa juga membaca lingkungan. Nah, tadi yang kamu teliti itu adalah hal-hal seperti itu ya. Karena sukanya binatang, yang diteliti binatang. Dan apa yang kamu lakukan semuanya tadi itu luar biasa. Karena apa? Karena membawa kalian, membawa kita semua yang mendengar itu kepada sebuah ranah, sebuah media, sebuah kelompok, sebuah dunia tentang berpikir kritis. Ya, jadi kalau kita ini nanti menemukan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan pikiran kita atau tidak sesuai dengan tanggapan kita, maka kita harus melakukan penelitian. Tadi ada yang WA, ada yang remaja, kalau Salsabila barusan kan tentang psikologis. Kan semua itu harus kita benar nggak nih, gitu kan? Jadi jangan, apalagi nanti dampak WA tadi Queen ya, Queen dampak WhatsApp siapa WhatsApp? Andin ya? Enggak, yang tentang WhatsApp tadi Andin ya, Andin ya. Tadi misalnya itu kan ada positif ada negatifnya. Kalau tadi kan Pak Imron tanyakan apa yang harus kita hindari. Padahal itu sering loh Bu Novi terima informasi dari sahabat-sahabat kalian bahwa dia digosipin, bully. Yang WhatsApp-nya bagus tapi digunakannya tidak dengan bagus, itu juga menjadi problem sosial, ya kan? Kalau sekarang di Indonesia ada undang-undangnya, itu masuk ranah pidana juga. Jadi harus hati-hati. Sekarang kita harus banyak belajar bagaimana kita memikirkan sesuatu yang menjadi masalah yang ada di lingkungan kita, supaya refleksi atau supaya ucapan atau supaya tindakan kita ini selalu positif, ya. Nabila sebagai Salsabila, bagus, sering sekali bila itu na atau sa. Nah, yang ini Salsabila, yang tadi Nabila. Terima kasih ya Bila ya atas apa yang telah kamu sampaikan tadi. Berarti masa remaja adalah masa yang peralihan ya. Terutama nih yang anak-anak, kawan-kawan semuanya ya. Kalau ada temannya itu suaranya beda, itu kadang-kadang malu ya. Ya Ilham, Rizky, ada nggak pernah? Suaraku kok beda, jadi malu bersuara. Terutama nanti kalau udah SMP itu banyak sekali. Ini anak kemarin di SD banyak bicara, kok terus nggak bicara gitu. Oh, ternyata suaranya beda. Padahal itu sesuatu yang lumrah, yang biasa, natural, ya. Jadi tidak usah ditanggapi juga dengan negatif, tapi juga jangan membuat menjadi malu hati untuk menarik diri dari lingkungan sosial, karena itu akan membuat kita tidak termotivasi sehingga mengganggu pertumbuhan perkembangan diri kita, ya. Terima kasih Salsabila sudah menyampaikan ini. Bila kita kembali lagi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.